Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد القدوة الحسنة وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. عباد الله الصائمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Asy-Syifa, para shaimin, jamaah salat Jumat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, haditsun sahih. Salat ke salat yang 5 waktu, Jumu'ah ke Jumu'ah. Bertepatan saat ini kita berada di bulan Ramadan ke Ramadan. Bahkan al-umratu ilal umrati, umrah ke umrah. Mukaffiratun lima bainahunna, adalah penghapus seluruh dan berbagai dosa dan kesalahan di antara keduanya. Itulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai juru bicara terdepan dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pada kita janji Allah pada kita. Penghapusan dosa dan kesalahan merupakan pintu gerbang atau kunci sebelum kita memasuki surga. Dan betapa seringnya Allah menjanjikan ampunan ini, termasuk saum itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kembali, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa, dasarnya adalah karena yakin dan tidak berharap apapun, tidak pernah memperhitungkan apapun kecuali Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diampuni seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan. Masyaallah muslimin yarhamukumullah. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran secara spesifik dan khusus bicara tentang taubah, yang disebut dengan surah Taubah.
Betapa signifikan dan menentukan persoalan kita mendapatkan ampunan atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sebab itu sekali lagi yang merupakan kunci kita bisa membuka surga, di mana kita mendapatkannya kelak saat kita mendapatkan ampunan itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian yang telah menciptakan, yang merawat kalian, yang tahu persis sebagai Rabbul, yang maha mengatur kita, seluruh detak jantung nafas kita ada dalam tadbiruhu. Allah yang mengatur kita. Segeralah meraih ampunan darinya. Baru Allah katakan wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluruh langit dan bumi. Dipersiapkan oleh Allah lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Begitulah status orang-orang bertakwa, seringkali menjadi prioritas di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran itu sendiri akan menjadi pelajaran dan guidance, menjadi hidayah dan petunjuk hanya bagi mereka yang bertakwa. Oleh karena itu muncul pertanyaan, bagaimana ya Rabb, kalau memang ketakwaan itu merupakan salah satu karakteristik dan syarat manusia-manusia yang mendapatkan jatah khusus nanti surga, dan Quran ini pun hanya bisa dipelajari, hanya bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, maka muncul pertanyaan, bagaimana saya dan kami menjadi orang yang bertakwa ya Allah? Sebelum kita bertanya, Allah sudah memberikan petunjuk dan jawaban. Al-Baqarah ayat 21 adalah ayat yang pertama kali menunjukkan perintah untuk melakukan sebuah tindakan dan perbuatan yang disebut dengan ibadah. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Allah tawarkan pada seluruh manusia, kapan dan dimanapun dia berada. Hari ini, sekian ribu tahun yang lalu, dan sekian ribu tahun yang akan datang, sama tawaran itu satu. U'budu rabbakum, kata Allah, sembah oleh kalian. Sembah artinya patuhi, to be compliant. Kita melakukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu substansinya kinerja untuk mematuhi Allah. Apa yang Allah katakan, lakukan. Yang Allah perintahkan, lakukan. Yang Allah cegah, tinggalkan. Sederhana sekali takwa itu. Kenapa? Karena tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang negatif. Seluruh perintah Allah Azza wa Jalla positif. Menambah jiwa dan region pikiran kita itu semakin hari semakin positif. Semakin bertakwa, maka dia semakin positif dalam berpikir dan bersikap dalam hidupnya. Sebaliknya, segala sesuatu yang Allah larang adalah negatif. Maka pada saat kita bertakwa dengan kemampuan menjalankan perintah yang positif dan menjauhi segala bentuk yang negatif, pada saat itulah kita semakin berkembang dan menjauh dari segala bentuk yang negatif. Itulah, kalau dalam dunia sains ada yang disebut dengan proton, maka dia akan menarik dan memiliki daya tarik yang begitu kuat terhadap lingkungan sekitar. Begitulah orang bertakwa, semakin menarik. Termasuk memiliki daya tarik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah pun tertarik dengan orang yang bertakwa untuk mendapatkan perhatian khusus dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah perhatikan orang-orang yang mau bertakwa itu untuk diperintahkan, salah satunya adalah ibadah itu. A'budu, kata Allah. Sekali lagi perintah yang pertama dalam Al-Quran. Bahkan aktivitas yang pertama yang kita tunjukkan dalam Quran pun adalah ibadah. Kalau perintahnya ada pada surah 2 ayat 21, sedangkan aktivitas pertama yang kita tunjukkan sebagai komitmen kita kepada Allah pun adalah ibadah, yaitu surah Al-Fatihah yang kita ulang-ulang setiap rakaat salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang disebut dengan makhluk hamba dan budak. Tinggal masalahnya, kita mau jadi budak Allah ataukah budak siapa? Itu saja. Apakah kita mau jadi hamba Allah atau bukan hamba Allah? Cuman itu pilihannya. Tapi karakteristik dasar manusia adalah seorang budak, seorang yang harus patuh terhadap sebuah perintah dan menjauhi larangan. Tinggal sekali lagi perintah dan larangan siapa yang akan kita patuhi secara mutlak, karena itu menunjukkan sebuah kebenaran mutlak, bukan kebenaran yang terbatas. Dan itu hanya terjadi Rabbakum ketika penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dengan teori tadabbur, bagaimana kita merenungkan sebuah ayat? Pertama, kenapa Allah mengatakan ya ayyuhan nas, itu tawaran bagi seluruh manusia. Yang kedua, perintah ubudu sama kepada seluruh manusia. Manusia yang 5.000 tahun yang lalu atau 10.000 tahun yang lalu, Nabi Adam alaihissalam perkiraan 7.000 tahun yang lalu, begitu hanya dengan nabi-nabi yang lain dan seluruh umatnya sama, tawarannya adalah u'budu rabbakum, sembah oleh kalian Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kenapa u'budu? Sekali lagi, u'budu adalah sebuah perintah, dan perintah itu adalah solusi. Solusi terhadap apa? Terhadap satu persoalan besar manusia, yaitu perbudakan dan perhambaan. Manusia akan jatuh saat dia menjadi seorang budak dan hamba. Maka Allah selamatkan, jangan memperbudak diri oleh dirimu sendiri harus selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian sebagai budakku, kata Allah, sebagai hambaku, kata Allah, patuhi aku, kata Allah, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kalimat ini terulang ketika Allah mewajibkan berpuasa kepada kita, saudara-saudaraku sekalian. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa ini sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu sekalian. Memang ada persoalan apa? Ada persoalan yang sama antara mereka dengan kita. Ada persoalan yang sama antara manusia sekian abad yang lalu dengan kita hari ini, bahkan manusia yang akan datang. Apa itu? Persoalan perbudakan sekali lagi dan perhambaan. Maka Allah selamatkan dengan ibadah kepadanya. Untuk sekian abad yang lalu Allah selamatkan dengan ibadah. Detik ini pun sembahlah Allah saja. Maka ibadah adalah solusi sekaligus pemecahan terhadap seluruh persoalan kemanusiaan. Kalau kita peduli dengan kemanusiaan, hanya ada satu kata kepedulian itu ada: kembalikan ibadah kita dan perhambaan kita hanya pada Allah saja. Saat kita bergeser sedetik saja, sedikit saja dari perhambaan kepada Allah kepada perhambaan selain Allah, saat itulah masalah mulai terjadi. Contoh, rezeki. Persoalan rezeki adalah persoalan yang kita semuanya hadir di sini mungkin di tengah-tengah mencari rezeki. Mohon maaf, persoalan rezeki tidak pernah Allah lepas dalam Quran kepada selain Allah. Selalu Allah mengatakan nahnu narzuqukum, kami yang kasih rezeki kalian. Beda dengan pekerjaan, beda dengan usaha ikhtiar kita sehari-hari. Tapi jangan kita berpikir bahwa usaha itulah sumber rezeki.
Sumber rezeki hanya Ar-Razzaq, Allah Azza wa Jal. Sementara tempat bekerja kita silahkan di mana saja, tetapi rezeki tetap dari Allah. Kita berada di rumah sakit, rezekinya dari Allah. Saya berada di sebuah tempat, sebuah perkantoran, itu pun rezekinya dari Allah. Siapapun di antara kita yang bekerja sebagai pedagang, rezekinya pun dari Allah. Semua tempat kita kerja usaha itu ibarat keran-keran dan sumur-sumur. Kalau satu tertutup, cari dan buka yang lain. Sebab sumber rezeki tetap menetes dan mengalir dari Allah Azza wa Jal. Itulah kenapa Allah menyatakan dirinya Ar-Razzaq. Dan Allah tidak pernah memperkenankan siapapun mengklaim bahwa dirinya yang menjamin rezeki selain Allah. Kenapa? Lagi-lagi untuk menyelamatkan kita. Betapa kita bisa terjebak oleh rezeki pada saat kita salah mempersepsikan rezeki itu. Akhirnya mohon maaf, kepatuhan kita beralih dari Allah kepada selain Allah Azza wa Jal. Kenapa? Sebab ini adalah tempat rezeki saya. Ini adalah yang menjamin rezeki saja setiap hari. Saya bekerja, kalau tidak bekerja di tempat ini saya tidak akan bisa makan. Anak-anak saya akan terlantar. Itu boleh saja berkata semacam itu. Tapi ingat, hati kita tetap mengatakan rezeki semuanya darimu ya Allah. Lewat perusahaan saya dipecat, itu rezeki tidak akan dipecat dari Allah. Allah sudah katakan wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Allah jamin seluruh binatang yang melata di muka bumi, termasuk manusia yang melata dan berjalan di atas muka bumi, kami jamin rezekinya kata Allah. Illa 'ala Allahi rizquha. Urusan rezeki dengan perhambaan itu begitu erat. Salah kita menempatkan sumber rezeki, maka kita pun salah menempatkan diri kita menjadi budak dan hamba tadi. Makanya banyak masih kita menemukan diri kita lebih patuh kepada selain Allah dibandingkan pada Allah. Kita dapat uang 10 juta, 20 juta, jauh lebih patuh terhadap dia dibandingkan kepada Allah yang memberikan rezeki setiap detik, setiap saat, setiap waktu, dan tidak pernah memutuskan rezeki. Salah satunya diantaranya rezeki bernafas dan oksigen. Kalau kita beli itu oksigen setiap hari, duit yang 10 juta itu tidak akan cukup untuk membeli sekedar oksigen untuk menutupi kebutuhan nafas kita. Tapi kita lupa dengan Allah yang memberikan oksigen setiap detik itu dan kemampuan bernafas itu. Ramadan adalah bulan kepedulian kita menjadi hamba Allah. Pertama itu, selamatkan diri kita sebelum orang lain. Kembali kepada Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan pernah meragukan Allah yang detik ini melihat hati nurani kita semuanya. Alimun bidatus sudur. Dia sedang memantau hati kita dan apa yang terjadi dalam hati kita detik ini juga. Dia adalah Allah. Maka pada saat kita berinteraksi dengan Allah melalui Al-Quranul Karim, dan ini salah satu cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena takwa itu harus menguasai mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang. Dan itu hanya ada di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Maka keniscayaanlah kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk apa? Supaya kita tahu mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Kalau tahu, maka kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang bertakwa tadi di antara. Maka Allah lengkapi ketika puasa itu targetnya menjadi orang yang bertakwa. Allah lengkapi puasa ini bukan sekedar sebuah aktivitas, tapi Allah telah jadikan 1 bulan penuh merencanakan hidup kita lebih baik lagi. 1 bulan penuh diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah dengan Rahman Rahimnya begitu peduli dengan dosa dan kesalahan kita, maka Allah pun bukakan pintu rahmat dan ampunannya setiap detik. Bayangkan kalau kita puasa 17 jam atau 13 jam seperti di Indonesia tanpa berputus-putus, salat 17 jam atau salat 5 jam saja tanpa terputus, itu tidak mungkin. Itu hanya ada pada puasa. 13 jam kita tidak pernah sedetik pun berbuka terputus dari ibadah puasa. Itulah cara Allah menyayangi kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan yang mana yang patut kalian wahai manusia dan jin dustakan?
Barakallahu wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Saya sampaikan tadi, ketika bulan ini merupakan bulan sakha, kepedulian dan juga bulan kemanusiaan. Kita adalah manusia semua. Yang pertama, pedulikanlah diri kita. Selamatkan kemanusiaan kita, jangan pernah menjadi selain manusia, yaitu binatang. Atau kita dipaksa menjadi malaikat juga tidak mungkin. Manusia adalah tetap manusia dengan aktivitas yang sangat manusiawi. Makanya kita lihat ibadah kepada Allah tadi yang langsung hubungannya dengan Allah, kalau kita hitung dengan waktu, kecuali Ramadan, itu paling hanya 1 jam saja. Selebihnya ibadah yang Allah programkan kepada kita adalah bagian daripada interaksi sosial kita dengan masyarakat, yang digambarkan dengan bahasa illal ladzina amanu wa amilus solihat, iman dan amal soleh, lanjutkan dengan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Enggak cukup kita beriman dan bertakwa atau beramal soleh, kecuali harus ditindaklanjuti dengan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Itulah model dan contoh kepedulian. Walaupun seringkali pengertian kepedulian itu hanya dibatasi dengan kata-kata infak fisabilillah. Ya, itu pun tidak ada masalah. Bahkan Allah lebih jauh menyatakan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan apapun itu adalah sedekah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apapun yang kalian persembahkan berupa kebaikan, walaupun hanya senyum dengan sahabatmu, dengan sahabat yang sedang bicara dengan kamu tersenyum, orang yang sedang berpapasan dengan kamu, kau tersenyum dengan baik, itu adalah sedekah. Awali kepedulian itu dari situ, termasuk senyum pada diri sendiri. Bukan mentertawakan diri, tidak, tapi tersenyumlah pada diri sendiri, sebab dia pun memerlukan sentuhan-sentuhan senyum dari kita. Dan itu maknanya sedekah terhadap diri. Sedekah terbaik yang kedua adalah sedekah pada keluarga kita. Istri, anak-anak dahulukan. Jangan sampai kita sedekah pada orang lain, tapi keluarga miskin papa kita tidak pernah sedekah pada mereka. Wabda biman ta'ul. Nabi mengatakan sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada keluarga. Kenapa? Sebab keluarga adalah menjadi tanggungan kita. Kalau dia miskin papa minta-minta pada orang lain, itu menjatuhkan harkat derajat kita. Maka mulai dari keluarga. Selanjutnya kembangkan dengan orang terdekat di sekitar kita, siapa tetangga. Dan prioritaskan mereka yang sangat memerlukan, seperti saudara-saudara kita di Gaza hari ini, di Palestina detik ini. Mereka sangat memerlukan sentuhan bantuan kita, minimal dengan doa. Tidak bisa mengirimkan dana ke sana dengan berbagai macam konspirasi dunia. Tidak mudah mengirim dana ke tempat itu, sebab itu akan dituduh sebagai kelompok teroris, mendukung terorisme. Walaupun mahkamah dunia dan internasional sudah menyatakan yang dilakukan oleh Israel adalah genosida, sebuah pembantaian terhadap kemanusiaan yang ada di sana. Mahkamah internasional di bawah PBB sudah menyatakan itu adalah sebuah genosida. Tetapi sayang, beberapa negara pemegang hak veto menyatakan bukan. Itu adalah sebuah pembelaan dan perlawanan. Padahal mereka dijajah sejak tahun 48. Pembunuhan, pembantaian setiap hari dilakukan. Maka 7 Oktober yang lalu mereka bangkit melawan dengan gerakan tufannya atau Tufan Al-Aqsa itu, yang sampai hari ini risikonya dahsyat luar biasa. Lebih dari 30.000 yang sudah terbunuh. Mayoritas adalah anak-anak dan ibu-ibu.
Sementara yang terluka sudah di atas 60 ribu lebih yang sudah terluka. Ibu-ibu hamil puluhan ribu juga tidak bisa mendapatkan tempat untuk melahirkan. Tentu saja Asy-Syifa, masjid dan seluruh DKM mudah-mudahan bisa mempelopori gerakan ini bersama-sama. Sumbangkanlah untuk saudara-saudara kita di sana. Apalagi di bulan Ramadan adalah bulan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan yang paling banyak sekali infak Nabi, sampai digambarkan karihil mursalah, bagaikan angin yang dia lepas begitu saja, tidak pernah berhitung. Saya mengeluarkan sudah berapa. Kemarin saya infak sudah berapa, tidak pernah. Semuanya dilepaskan, berapapun yang ada di kantong, ada di tangan, ada di rekening, aku keluarkan mumpung bulan Ramadan. Sebab kita belum tentu akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bahkan bagi mereka yang sudah terbiasa umroh, barangkali jauh lebih baik kalau dana umroh itu hari ini lebih baik dikirimkan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Dan insya Allah umrohnya dapat, sementara kepedulian kita dan kemanusiaannya pun dapat. Kita punya dana umroh 30 juta, keluarkan hari ini. Untuk apa? Untuk umroh, insya Allah ya Allah. Tapi umroh untuk tahun ini aku kirimkan untuk saudara-saudaraku di Gaza dan Palestina. Mereka sedang kelaparan di situ. Padahal keimanan mereka begitu dahsyat dibandingkan dengan kita. Tapi semakin tinggi iman, maka semakin kuat dan semakin tinggi ujian dari Allah Azza wa Jalla, menguji keimanan siapapun di antara kita. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim. Radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Rabb, ampunanmu semata yang kami dambakan di bulan ini ya Allah. Seluruh aktivitas apapun yang hamba lakukan, saum hamba, ibadah qiyam Ramadan hamba, tarawih maupun tahajud hamba, infak fisabilillah hamba, tilawah Quran hamba ya Rabb, kami tidak dambakan dari semuanya itu kecuali satu, ampunanmu ya Rabb. Ampunanmu ya Rabb. Karena dosa itulah yang telah membuat kami semakin hari semakin terpuruk dalam hidup kami ya Allah. Bahkan dosa itu pula yang sedang kami sumbangkan untuk bangsa dan negara ini, sehingga kami tidak bisa menentukan nasib bangsa dan negara ini. Justru dikuasai oleh orang-orang yang semakin hari semakin rakus menguasai negeri ini ya Allah. Semua karena dosa yang selalu kami lakukan setiap saat ya Allah. Selamatkan kami, terutama dari perhambaan demi perhambaan kepada selain Engkau ya Allah. Kembalikan kami jadi hamba-Mu saja ya Allah. Jadikan status kami dalam hidup ini jadi hamba-Mu saja ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi hamba selain Engkau ya Rabb. Maafkan kami kalau kepedulian kami terhadap saudara-saudara kami di Gaza tidak seberapa ya Allah. Sisi kemanusiaan kami pun semakin hari semakin asik dengan diri kami, sementara saudara kami jauh lebih berat ujian kepada mereka di sana di Gaza dan Palestina. Ya Allah, di bulan suci yang Kau sucikan ini, di bulan berkah yang Kau berkahi ini, salam kami untuk mereka ya Allah. Doa kami untuk mereka ya Allah. Bersamakan kami dengan mereka yang sudah syahid di jalan Engkau. Dari tanah Asqalan akan dibangkitkan 50.000 masuk ke dalam surga tanpa dihisap sedikit pun ya Allah. Bersamakan kami dengan mereka ya Allah. Takdirkan kami Kau bangkitkan kelak dan Kau masukkan dalam surga tanpa hisab dan tanpa audit sedikit pun ya Allah.
seperti yang kau berikan kepada saudara-saudara kami di Asqalan, di Palestina ya Rabb. Terima saum kami ya Allah, qiyam Ramadan kami dan seluruh ibadah kami, terutama tilawah Quran kami, tilawah yang penuh dengan perenungan, tilawah yang penuh dengan tadabbur ya Rabb, tilawah yang membuat kami semakin hari semakin berubah dari tahun ke tahun sehingga menjadi lebih baik. Itulah kontribusi kami buat bangsa dan negara yang kami cintai ya Rabb. Perbaiki bangsa dan negara ini mulai dari kau perbaiki diri kami ya Allah yang mujibus sa'i. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bukakan pintu hati kami ya Allah untuk siap memiliki kepedulian dan kemanusiaan yang tinggi di bulan ini, melebihi hari-hari dan kebiasaan kami di hari-hari yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Perkenankan kami kau masukkan dalam surgamu ya Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.